Baik, hari ini saya akan menerangkan tentang kuliah online filsafat pendidikan Islam. Pada pertemuan pertama yang membahas tentang pengantar dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Pembahasan pertama adalah tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Ada poin utama dari kajian filsafat pendidikan Islam ini. Yang pertama adalah kata kuncinya tentang logis, sistematis, empiris, objektif, dan universal. Ini adalah kata kunci dari pengertian filsafat itu sendiri, di mana filsafat itu kajiannya adalah kajian yang logis, masuk akal, sistematis, secara berurutan, tertata rapi, dari mulai atas sampai bawah, dari mulai yang awal sampai yang akhir. Empiris artinya sesuai dengan data lapangan, kenyataan yang ada. Objektif itu artinya tidak memilih salah satu pihak, artinya berbasis data yang sesuai. Universal pembahasannya secara menyeluruh, tidak parsial, tidak separuh-separuh. Ketika membahas tentang pendidikan, ya dibahas dari mulai hal yang bersifat internal, eksternal, semuanya dibahas semuanya. Kemudian pendidikan itu adalah sifatnya memberikan pembimbingan, pengajaran intelektual, emosional, memberikan wawasan keilmuan yang dilakukan oleh guru kepada murid, yaitu melalui pembelajaran, bimbingan, pengajaran. Kemudian karena kajiannya adalah tentang Islam, maka tetap bersumber pada hukum Islam. Di antaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini sebagai dasar filsafat pendidikan Islam. Karena ada beberapa pembahasan di dalam Al-Quran itu juga mencakup tentang pemikiran yang logis, masuk akal, ya disuruh untuk berpikir. Saya berikan satu contoh, misalkan dalam ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bukankah mereka melihat, afala yang duruna ilal ibili, bagaimana onta itu diciptakan. Itu kita disuruh untuk berpikir bagaimana onta diciptakan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana bumi dibentangkan. Itu kita harus berpikir, siapa yang membentangkan, siapa yang menegakkan gunung kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita untuk bisa berpikir cerdas. Apalagi diterangkan ya di dalam ayat Al-Quran itu ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ketika ayat Al-Quran membahas tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili la ayatin li ulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan yang bisa memahami kekuasaan Allah itu adalah ulil albab, orang yang cerdas. Oke, dengan demikian pengertian dari filsafat pendidikan Islam itu adalah kajian pendidikan yang mencakup mulai dari pengajaran, kemudian belajar, dan hal-hal lain yang kaitannya dengan pendidikan. Di dalam pengajaran itu dikaji melalui jalur filosofis dengan bersumber pada dalil Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan pengertian ini yang sudah disepakati oleh para ahli filsafat, tokoh filsafat di Indonesia, dan para cendekiawan yang juga mengkaji tentang filsafat Islam, ya seperti Abu Dinata. Selanjutnya adalah tujuan filsafat pendidikan Islam. Dari beberapa referensi yang saya baca, saya merangkumnya menjadi 4 ya. Yang pertama adalah filsafat Islam itu bertujuan mendidik manusia supaya siap menjadi khalifah. Ini sebagai harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam di bumi. Ayat Al-Quran menyebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'iluka fil ardi khalifah. Jadi Allah itu akan menjadikan Nabi Adam itu khalifah. Begitu juga dengan kita dijadikan di bumi itu ya menjadi khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin terhadap umatnya. Kalau tidak punya umat, ya pemimpin terhadap dirinya sendiri. Pemimpin terhadap dirinya sendiri itu maksudnya adalah kita punya tangan, bagaimana kita memimpin tangan. Kita punya mata, bagaimana kita memimpin mata agar tidak melakukan perbuatan maksiat.
semuanya adalah dipimpin oleh kita. Yang menggerakkan adalah hati dengan berpaduan kepada akal, karena akal itu adalah untuk berpikir. Yang kedua adalah siap beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kata kuncinya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manusia harus siap berakhlak mulia. Harapan dari Nabi Muhammad itu sendiri ya, karena Nabi Muhammad itu juga sebagai makhluk yang insan kamil, nah manusia yang sempurna. Kita juga harus berakhlak mulia. Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi kita juga paling tidak bisa meniru uswah hasanah yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi, yang bisa kita adopsi, bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita siap berpikir, ya tadi sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal, apalah yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Jadi kita itu disuruh untuk berpikir terhadap makhluk. Ya tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah atas ciptaan Allah semesta ini. Gunung ditinggikan, bumi bergantung tanpa ada yang menyangga, langit juga berdiri tegak, tidak ada yang menyangga. Sebagaimana rumah mungkin yang harus disangga, harus dipopong, harus ditopang. Ini bagaimana? Ya, ini kita harus berpikir, siap berpikir. Manusia yang sebagai khalifah juga sebagai makhluk yang beribadah, memiliki akhlak mulia, juga harus berpikir tentang hal ini. Ini adalah karakter dari umat muslim yang memiliki kajian filosofis terhadap pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Kajian pembahasan filsafat pendidikan Islam tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, yang mana berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam pendidikan, seperti di dalam sekolahan ya, ada manusia, ada pendidiknya, ada peserta didik, kurikulum, metode evaluasi, semua yang dibahas tadi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwa kajian filsafat itu ya kajian keseluruhan universal, semua yang ada di dalam wadah tersebut harus diuraikan. Berhubung ini adalah kajian pendidikan, maka harus mengkaji segala hal yang berkaitan pendidikan melalui jalur filosofis. Ya, ini juga sebenarnya yang diungkapkan oleh Abu Dinata yang telah mengungkapkan pengertian filsafat pendidikan Islam tadi ya. Hakikat pendidikan Islam, hakikat manusia, itu semuanya akan dibahas, dan insya Allah akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.